diundang di acara kreator video Tapanuli bagian selatan. Dan itu alasan mengapa saya tidak pergi goes di hari Ahad kemarin. Kenapa bisa seperti itu dan mengapa saya bisa diundang? Saya pun tidak tahu kenapa. Kalau kalian mau tahu ceritanya lebih lanjut, stay tune dan akan saya ceritakan di sini. Menghadiri undangan itu memang suatu kewajiban bagi kita. Kalau kita sudah diundang ataupun sudah diajak dan kita bisa, bagusnya sih bisa. Karena itu saya menghadiri acara pertemuan yang kedua untuk seluruh creator video ataupun content creator di Tapanuli bagian selatan. Hari itu saya mengikuti pertemuannya dan diadakan ataupun disambut di Yayasan Al-Hijrah bin 7. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai pertemuan creator video Tapanuli bagian selatan, orang-orangnya dan segala macamnya, saya pertama kali mengucapkan terima kasih dulu kepada orang yang sudah mengajak saya agar saya bisa bergabung di pertemuan ini. Namanya itu adalah Haris Hutagalung. Nah, beliau ini punya kanal YouTube dengan nama Tapanuli Films. Silahkan klik di sini aja biar kamu enjoy dengan video beliau yang sudah mengundang saya untuk mengikuti acara ini, sehingga saya bisa bertemu dengan banyak orang yang saya dapatkan dan menambah relasi saya selain goes. Jadi saya punya relasi dengan orang-orang yang suka membuat video dan content creator. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bang David Chandra yang sudah mengizinkan saya masuk ke dalam grup WhatsApp seluruh creator video di Tapanuli bagian selatan. Orang-orangnya semua ada di situ. Orangnya berbaur, mulai dari umur yang masih dini hingga yang lanjut, dari konten yang makan, vlog, wisata, hingga saya yang bersepeda, semuanya ada. Jadi terima kasih buat Bang David Chandra. Beliau juga punya konten YouTube yang suka makan-makan atau wisata, silahkan ikuti beliau di Chandra, linknya di sini. Nah, jadi itu dia yang saya ucapin terima kasih dan hormat saya kepada orang yang sudah nyambut kita, dan saya tak bisa membayangkan sambutan yang sangat besar ini dari Bang Azam Marpaung, orang yang mendirikan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Azhar bin 7. Jadi kemarin setelah kami mengikuti acara pertemuan itu, saya dan teman-teman diberikan brosur ini. Ya, siapa tahu ada teman-teman yang ingin menyekolahkan anaknya, silakan kunjungi saja Sekolah Alam Penghafal Al-Quran Al-Azhar bin 7. Itu dia yang saya dapatkan selama saya bergabung dengan kreator Tapanuli bagian selatan. Banyak hal yang saya peroleh di sana, banyak ilmu yang saya dapatkan di sana. Nah, saya mau jelasin dulu Al-Azhar bin 7-nya sebelum saya menjelaskan kenapa saya bisa bergabung dengan konten kreator Tapanuli Selatan ya. Pertama, Bang Azam Marpaung ini selain seorang pendiri di Al-Azhar bin 7 dan sekolahnya banyak di sini ya. Untuk link YouTube sekolah ini kalian bisa lihat di sini aja. Cek aja di situ untuk segala macam dan informasinya kalian bisa cek di situ. Sekilas di sini yang saya lihat prestasinya dan ya, prestasi tingkat nasional, sudah menerima penghargaan dari MNC, sosok inspiratif, narasumber di public relation di kampus London, siswa berprestasi Al-Hijrah, banyaklah prestasinya. Dan ini terdiri atas SMA Islam Terpadu, apalagi yang ada di sini, PAUD, SMP-nya juga ada, berarti mulai dari SD ya, ada juga di sini SD, SMP, SMA ada, prestasinya banyak. SPP per bulannya di sini Rp850.000, infak pembangunan Rp1.500.000 dan formulir Rp100.000. Oke, saya nggak bisa menjelaskan lebih dalam seperti ini karena saya tidak tahu menaung, jadi cek aja di linknya. Oke, pertama itu saya diundang di acara kreator Tapanuli bagian selatan. Ya, diundang, saya ucapin terima kasih lah karena saya bisa diundang. Dan sebenarnya saya juga masih baru di YouTube, baru 2 bulan. Sepeda dulu masih sekitar 2 bulan lah. Saya buatkan di April. Sekarang ini udah bulan Juni, jadi April
Mei Juni, baru 2 bulan lah, Juni. Jadi sepeda dulu itu masih 2 bulan dan saya dapatkan suatu apresiasi yang sangat berharga menurut saya karena bisa diundang oleh kreator Tabaksel. Jadi saya itu dijemput sama Bang Haris sekitaran pukul 10 di rumah saya. Ya pada awalnya sih saya mau goes, tapi karena memperhitungkan jarak dan segala macam katanya belum pasti entah kemana. Ya jadi saya pakai kendaraan bermotor. Saya pakai si Yellow. Nah si Yellow itu saya pakai dan kami pergi. Next kami pergi ke Danau Marsabut. Danau Marsabut ini bukan danaunya tapi ke warnet Danau Marsabut milik dari Bang David Chandra. Nah kami kumpul di sana dan saya terkesan pertama kalinya di sana karena itu pertemuan yang tepat waktu. Biasanya kalau di Indonesia itu kan lamban, telat setengah jam gitulah atau 1 jam gitulah telatnya. Dan di sana ketika saya datang dan sudah ada orang di sana. Kami berangkat sekitaran jam 10 lah, sampai di sana 10 lewat sekian detik, sekian menit. Dan di sana sudah ada orang yang menunggu. Saya malu dengan itu pertama karena saya terlambat. Tapi yang paling saya respect adalah sudah ada orang yang menunggu dan dia berasal dari Padang Lawas Utara. Tahu Padang Lawas Utara itu di mana? Padang Lawas Utara itu lokasi yang lebih jauh dari kemarin tempat kita goes ke Danau Tao, dan mereka sudah berada di sana. Bayangin mereka itu sampainya jam berapa itu, dan bayangin mereka itu berangkatnya dari jam berapa, siap-siapnya dari jam berapa. Kalau perjalanan menggunakan motor kemungkinan ada memakan waktu 1,5 jam. Berarti mereka sudah siap-siap mulai dari pukul 8 di perjalanan dan sampai di sana. Dan setelah kami berbicara, ternyata mereka juga punya kanal YouTube, namanya itu Si Ancimun Project. Cek di sini aja. Jadi ya, pertama saya malu karena saya datang terlambat dan mereka lebih dulu dari saya karena saya domisilinya di Kota Padang Sinimpuan dan lokasi pertemuan pertama di warnet Danau Marsabut saya terlambat. Sudahlah, saya malu pertama dengan itu. Dan saya bangga dengan mereka karena bisa tepat waktu, sehingga saya juga mempunyai relasi. Yang saya pikirkan pertama itu adalah ketika saya nanti ngegoes, berarti saya sudah punya teman baru di daerah Paluta sana. Oke dah, gak apa-apa dengan itu semua, tapi saya sangat respect dengan orang-orang yang bisa datang tepat waktu, memanfaatkan waktu dan juga menghargai waktu sehingga semuanya berjalan lancar. Setelah kami terkumpul di sana, ada beberapa orang, namanya saya lupa karena saya memang orang yang sangat sulit mengingat nama, hanya cepat menangkap wajah. Yang saya ingat itu di sana ada namanya ya Alex lah, dari Si Ancimun Project ada 6 orang. Terus juga ada Hasbianda Zen, terus ada juga Bang David Chandra, terus ada juga Bang Ipul, terus ada Bang Dedi, ada Kak Sari, ada Diah dan macam-macam. Dan semua mereka itu memiliki kanal YouTube. Untuk semua kanal YouTube itu kalian bisa cek masing-masing. Nama YouTube-nya sesuai dengan nama yang saya sebut. Kan? Setelah kami berdiskusi di sana, ternyata bukan itulah tujuan utama kami. Itu bukanlah tempat kami melaksanakan diskusi. Ternyata kami harus pindah juga ke Yayasan Al-Hijrah bin 7 di tempatnya Bang Azam Marpaung. Jadi kami berangkat mulai dari Danau Marsabut warnet itu ke daerah Tapanuli Selatan, memakan waktu sekitaran 15 sampai 30 menit karena karena saya tidak tahu lokasinya pada awalnya dan saya harus mencari-cari lagi. Akhirnya sekitaran 30 menit sampai di tempatnya Bang Azam Marpaung di Yayasan Al-Hijrah bin 7. Kami disambut dengan baik di sana, diberikan makanan yang super mewah menurut saya. Pertama, kami disambut dengan minuman hangat. Bukan minuman hangat sih, sambutan hangat dan minuman dingin. Diberikan minuman dingin untuk menyegarkan diri. Dan kemudian diberikan, kalau dalam bahasa kami disebut tarutung, dalam bahasa Indonesia disebut duren. Diberikan duren untuk disantap dan diberikan lomang dalam bahasa kami, tapi dalam bahasa Indonesia kita sebut lemang. Nah, tapi ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, dari lemang yang sebelum-sebelumnya karena lemang ini tidak terbuat dari ketan ataupun tidak terbuat dari pulut, melainkan
Saya sendiri merasa ini terbuat dari ubi dicampur dengan gula merah. Enak sih hasilnya. Tapi kita nggak bakal bahas panjang mengenai itu. Kita akan bahas panjang mengenai pertemuan kreatornya, konten kreator Tapanuli bagian selatan. Ketika kami kumpul di sana, sudah disambut dengan makanan dan minuman. Kemudian kami berdiskusi, saling berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi tips and trick dan segala macamnya, dan saling mengenal. Karena saya sendiri tidak mengenal mereka semua pada awalnya. Kami saling mengenal, semuanya orangnya supel, ramah, dan mudah berbaur semuanya. Karena mungkin mereka semua berada dalam satu visi. Yang berbeda hanya saya. Berbedanya karena hanya saya satu-satunya yang goes. Sisanya teman-temannya hanya memang kreator video yang ya tidak apa-apa lah pada akhirnya. Ya, yang saya dapatkan dari mereka adalah relasi pada akhirnya. Jadi ketika saya menggoes nanti saya punya banyak teman di mana-mana. Salah satu tujuan kita itu kan mau pergi ke Parsariran. Parsariran itu harus melewati Parsalakan. Di Parsalakan saya punya teman baru, namanya lupa. Tapi nama kanal YouTube-nya saya ingat, Duri Salak. Jadi saya bisa hubungi beliau, pergi ke sana dengan aman. Bisa dapat makan siang gratis. Dan lokasi berikutnya kan kita mau pergi ke Sitimbulan di daerah Marancar. Di sana juga ada seorang YouTuber namanya Marancar Pro. Jadi saya bisa punya kawan banyak kan. Itu yang saya dapatkan dari pertemuan ini. Punya teman banyak dan relasi banyak itu dengan kreator Tabaksel ini salah satu aset yang berharga untuk kita semua. So enjoy. Terima kasih sekali saya diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan untuk bergabung dengan kreator Tabaksel walaupun saya masih baru. Semoga dengan adanya kreator Tabaksel ini kita semua bisa semakin maju, bisa semakin jaya, dan pastinya bisa mengembangkan diri masing-masing. Dan dengan tujuan awal saya, kalau saya pribadi ya, untuk bisa mengembangkan potensi lokal yang ada di sekitaran saya di 5 kabupaten kota yang saya sebutkan tadi. Nah, itu dia sih yang mau saya sampaikan hari ini, dan minta maaf karena kita tidak bisa goes di hari Ahad kemarin. Ya, walaupun tidak bisa goes, tapi kita punya dapat cerita baru, kita punya dapat pengalaman baru dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkecimpung di dunia YouTube, dengan orang-orang yang berada di kreator Tabaksel. Saya rasa itu sangat membantu saya untuk kedepannya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman itu semua. Dan suatu hari nanti saya bakalan ngegoes mungkin ke setiap daerah mereka. Dan yang paling saya pengen itu adalah pergi goes ke Sibolga. Dan di sana, di daerah Pandan, saya punya teman baru yang namanya itu Diah Manik. Ya bisa lah istilah di sana kan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Semoga di pertemuan kali ini, di cerita saya kali ini, walaupun saya tidak menggoes, masih bisa menghibur teman-teman dan berbagi informasi dengan teman-teman semua. Terima kasih dan sudah bergabung dengan kita di Sepeda Dol. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.